Kemudian Bapak Ibu, ini kita skip aja, udah sering disampaikan di berbagai tempat ya. Nah ini, ibu-ibu mohon nanti ketika mengiris-iris daging ya, mohon tangan itu dilambari pakai sarung tangan plastik. Bapak mohon ibu-ibu dipundutke Pak, dibelikan sarung tangan plastik yang bening itu, yang biasa dipakai untuk buat roti. Jadi ketika nanti motong-motong daging, mohon tangan ibu-ibu dilambari dengan plastik yang bening itu. Ini untuk menghindari kontaminasi. Ya. Apalagi kontaminasi silang dengan kuman yang ada di tempat lain. Jadi ibu-ibu sebaiknya pakai sarung tangan plastik. Tetapi bapak-bapak, maaf, para bapak yang besok bertugas menyembelih hewan kurban, bapak-bapak yang bertugas menyembelih hewan kurban, tolong besok jangan menyembelih menggunakan sarung tangan plastik. Oke. Ini pesan saya Pak, mohon besok bapak-bapak yang bertugas menyembelih, tolong jangan menyembelih menggunakan sarung tangan plastik. Kenapa? Bukan karena licin, bukan. Tetapi Bapak Ibu kalau menyembelih itu menggunakan pisau, bukan menggunakan sarung tangan plastik. Ya. Kalau menggunakan sarung tangan plastik nanti jadi lama sekali. Dan orang mengatakan, kamu ngapain? Menyembelih. Walah, menyembelih itu pakai pisau, tidak menggunakan sarung tangan plastik. Ya. Nah, gitu ya. Betul ya? Oke, sepakat. Kemudian mohon jeroan itu jangan dicuci di sungai, tetapi kita buat lubang tempat sampah di dekat masjid, kemudian isi jeroan dibuang ke situ, kemudian gini, bagus kali ini, higienis, gitu. Dibandingkan kalau dicuci di sungai, ini jauh lebih bersih, lebih higienis. Karena kalau kita cuci di sungai, wah malah ketempelan kuman-kuman, termasuk PMK nanti. Kemudian, nah ini penting Bapak Ibu, mohon disampaikan kepada warga masyarakat yang bertugas atau membantu di masjid untuk motong-motong daging dan memisahkan daging dari tulang. Tolong diingatkan besok ketika membersihkan tulang dari daging, membersihkan daging dari tulang, tolong jangan terlalu bersemangat sampai tidak ada lagi sisa daging pada tulang. Tolong sisakan daging agak banyak di tulang. Kenapa? Karena kita bukan mau menjual daging itu, tapi mau kita berikan ke masyarakat. Nah, kalau kemudian terlalu bersemangat ya, kemudian tidak ada lagi daging di tulang, maka tulang itu menjadi nggak ada yang mau nanti ya. Tetapi kalau kemudian masih ada dagingnya, maka tulang itu nanti akan selamat ya. Dan ini sekaligus mengangkat derajat tulang. Karena tulang jadi banyak yang mau nanti. Apalagi ibu-ibu, wah ini dimasak nasi biryani, wah enak sekali. Dimasak gudeg, dimasak tengkleng, apalagi dimasak apa namanya brongkos, wah enak sekali. Gitu. Kemudian terakhir, ibu-ibu besok kalau dapat jatah daging, ya Bu, besok kalau dapat jatah daging, ya optimis ya Bu ya, semangat. Besok kalau kalau dapat jatah daging, tolong jangan menyimpan daging di dalam freezer utuhan, jangan. Kenapa? Tidak cukup, bukan alasan itu. Gini Bapak Ibu, kalau kita nyimpan daging utuh di dalam freezer, terus besok mau masak daging sebagian, bagaimana cara motongnya? Kan nggak mungkin dipotong di dalam kulkas, nggak mungkin kan? Nah, maka kalau kemudian dikeluarkan dari freezer, kemudian dipotong, gimana motongnya? Langsung pakai gergaji atau ditowing? Nah, kalau ditowing, diempukkan, dicairkan dulu, maka yang mencair itu tidak hanya es batu yang melapisi daging, tetapi juga jus daging itu keluar. Jadi nutrien atau sari-sari atau zat gizi yang ada pada daging ikut keluar. Nah, kalau daging itu keluar masuk freezer, maka dia sepa itu hambar rasanya. Kualitas dagingnya jadi drop. Maka yang baik dan benar, Bapak Ibu, tidak memasukkan daging dalam freezer utuh, tetapi kita potong-potong dulu daging ukuran kecil, kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau seperempat kilo, kemudian diikat di bundeli, kemudian masukkan kontainer kecil ya, kontainer kecil. Kenapa masuk kontainer kecil dulu? Karena Bapak Ibu kalau kita langsung meletakkan daging dalam plastik ke dalam freezer, kemudian plastiknya basah, maka dia akan lengket. Nah, besok kalau kita akan keluarkan daging itu jadi sulit ya. Mungkin harus pakai linggis atau apalah gitu ya. Itu malah bisa ngerusak dinding freezer.
maka bagus kalau kemudian kita menggunakan kontainer kecil ya, mereknya bebas, tidak harus Tupperware, nanti dikira iklan. Ya. Nah jadi masukkan daging dalam plastik, kemudian diikat atau dibundeli, masukkan dalam kontainer kecil, baru masuk ke dalam freezer. Ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Besok kalau kita memasak daging, kita ambil 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan memasak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan memasak lagi, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging, atau mungkin lebih ya, dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Tahun depan, kalau masih, ya, Bapak Ibu, maaf, daging beku itu awet, bisa bertahan lebih dari 1 tahun dalam keadaan beku. Yang penting listrik tidak mati. Kemudian, nah ini penting juga Bapak Ibu, tolong ketika akan menyimpan daging, usahakan udara di dalam plastik daging itu dikeluarkan sebanyak-banyaknya, divakum udaranya. Kita bisa menggunakan pompa vakum daging. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa saya kira membeli alat pompa vakum daging ya. Harganya di toko online itu ada kira-kira 3,5 juta. Ya. Kok mahal? Gini, kalau dirasa mahal, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan alat pompa vakum udara di dalam plastik daging yang sederhana, yang harganya murah. Saya pernah lihat di pasar itu ada yang harganya nggak nyampe 25.000, beneran ada. Ya, banyak, tapi banyak dari plastik. Nah, jadi saya pernah lihat yang warnanya ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Tingginya kira-kira 40 cm, atasnya itu bulat gitu. Kalau di kampung-kampung itu namanya ember. Nah, ember itu Pak, Bu, diisi air, kemudian masukkan daging dalam plastik, kemudian kita turunkan di permukaan air itu. Maka permukaan air akan mendorong udara di dalam plastik daging naik ke atas. Nah, setelah mimpes itu kemudian dibundeli, diikat. Ya. Gitu. Itu sangat efektif. Ya. Dan alat pompa vakum daging sederhana ini, Bapak Ibu, selain murah, itu juga multifungsi. 1, bisa untuk menghilangkan udara dalam plastik daging. 2, bisa untuk merendam cucian pakaian. 3, bisa untuk nyuci motor. 4, bisa untuk nyirami tanaman. 5, bisa untuk macam-macam. Ya. Kayak sales ember. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, mohon jangan langsung memasukkan daging yang masih hangat ke dalam freezer. Tolong mampir dulu ke dalam kulkas. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kalau kita langsung memasukkan daging yang hangat ke dalam freezer, maka dia akan mengalami sesuatu yang namanya cold shortening. Mengkeret begitu karena sangat dingin. Nah, maka yang baik adalah kita letakkan daging di dalam kulkas. Kulkas itu bahasa Jawanya cool case. Cool itu sejuk, case itu peti sejuk. Nah, mampir dulu di situ, transit kira-kira 12 sampai 24 jam. Biarkan suhunya turun sampai kemudian sangat dingin, baru kemudian pindah ke dalam freezer. Kemudian besok kalau kita mau masak daging, Bapak Ibu, jadi misalnya begini, besok malam kita mau ada acara gitu ya, kemudian kita mau masak daging, maka malam ini tolong turunkan daging dari freezer ke dalam kulkas. Letakkan di kulkas, maka besok siang itu daging udah kembali empuk lagi. Tetapi kalau kita dapat kabar, besok pagi, pada subuh ini calon besan mau datang, misalnya begitu. Nah, maka kita harus melakukan yang namanya fast thawing. Kenapa? Karena kalau kita beli makanan di luar, ini kan warung udah tutup semua. Ya. Nah, udah nggak ada yang buka. Maka kalau kita ingat di freezer ada daging, kita bisa masak daging itu. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau kita mau fast thawing, mohon jangan menggunakan air panas. Jangan menggunakan air panas, tapi kita letakkan daging itu yang masih terbungkus dalam plastik ke dalam baskom atau ember. Kemudian letakkan daging itu ke dalam baskom atau ember. Kemudian baskom atau ember itu letakkan di bawah keran. Buka kerannya, biarkan airnya mengisi dan merendam daging sampai luber. Ya, dan air itu berganti. Maka air tetap stabil, anget ya. Nah, sampai kemudian daging kembali empuk. Nah, setelah daging itu kembali empuk, maka plastik bisa kita buka, kita pecah ya, kita pecah. Kemudian daging kita cuci, bilas, ganti airnya, dibilas, dicuci begitu. Nah, kalau kita sudah yakin dagingnya itu bersih, maka kemudian bisa kita tiriskan, kemudian setelah kita keringkan nanti bisa diiris sesuai kebutuhan kita, kemudian diberi bumbu dan dimasak.
Nah, setelah matang nanti nomor ini bisa dihubungi. Sudah matang gitu. Kalau perlu gosen nanti bisa dikirimkan koordinatnya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan semoga ibadah kurban kita tahun ini tidak hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.